Ibuku menantu teraniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Maaf ya Bun, sudah lama tidak nongol, soalnya lagi sibuk banget. Ya Bun, masih dengan kesibukan yang sama yaitu rewang. Oke lah Bunda, kita simak ceritanya ya. Semoga terhibur. Aku masih kecil ketika menyadari bahwa rumah kami berbeda dengan rumah teman-temanku. Bukan karena bentuknya, rumah kami memang sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang sering bocor kalau hujan deras. Tapi bukan itu yang membuatnya terasa berat untuk kutinggali. Yang membuat rumah ini sesak adalah suara teriakan. Teriakan yang hampir setiap hari menusuk telingaku. Suara nenek, ibu dari ayahku. Pagi itu, ibu sedang memasak sayur bening di dapur. Bau bawang merah dan bawang putih yang ditumis sempat membuat perutku lapar. Aku duduk di lantai ruang tengah bermain kelereng sendirian. Tiba-tiba, suara pintu dapur dibanting keras. "Dasar perempuan tidak tahu diri!" bentak nenekku. Aku terlonjak, kelereng di tanganku terlepas, bergulir ke sudut ruangan. Ibu menoleh dengan wajah pucat. Tangannya masih menggenggam sendok kayu. "Ada apa, Bu?" tanyanya hati-hati. "Apa-apaan masakan ini?" Nenek meletakkan mangkuk berisi sayur di atas meja dengan kasar, sampai kuahnya tumpah. Tawar, hambar, lidahku seperti makan air. "Kalau bukan karena anakku, kamu itu siapa? Perempuan tidak berguna," kata nenek sambil menunjuk wajah ibu. Aku menatap ibu dengan mata membesar. Aku tahu ibu sudah bangun sejak subuh, menumbuk bumbu dengan tangan yang sering memar. Tapi nenek tetap tidak pernah puas. Ibu menunduk, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Maafkan saya, Bu. Mungkin kurang garam. Saya akan masak ulang." Nenek mendengus keras. "Kamu memang tidak pantas jadi menantu di rumah ini. Coba kalau anakku menuruti kata-kataku dulu, menikah dengan Sari. Hidup kami pasti enak. Rumah ini pasti damai. Bukan seperti sekarang. Setiap hari serasa neraka." Kata-kata itu menghujam jantungku. Aku tidak mengerti mengapa nenek begitu membenci ibu. Bukankah seharusnya ibu dihormati karena sudah menjadi istri anaknya? Aku berdiri mendekati ibu, menarik ujung bajunya. "Bu, jangan nangis ya." Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi dia paksa tersenyum. "Iya nak, ibu nggak apa-apa." Nenek mendengus lagi, lalu berjalan keluar sambil bergumam. "Hidupku sial punya menantu seperti kamu." Suasana dapur hening. Hanya suara sendok kayu yang bergetar di tangan ibu. Dia duduk perlahan di kursi kayu, menarik napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku melihat bahunya bergetar. Ibu menangis. Aku yang masih kecil tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa memeluk pinggangnya dengan tubuh kecilku. "Aku ada di sini, Bu," ucapku. Tangis ibu semakin pecah. Dia memelukku erat-erat, seakan hanya aku satu-satunya sandaran hidupnya. "Terima kasih, Nak. Kamu satu-satunya alasan ibu kuat di rumah ini," ucap ibuku kemudian mengecup kening. Dan sejak hari itu, aku sadar, rumah ini memang penuh air mata. Malam itu, suara piring beradu terdengar dari dapur. Aku yang sedang berbaring di tikar ruang tengah langsung menahan napas. Aku tahu, sebentar lagi suara nenek akan menggema lagi. Benar saja, perempuan bodoh. Masa jemuran segini aja nggak bisa kering? Matahari sudah terik dari pagi, dasar pemalas, bentak nenek. Aku melihat ibu tergesa-gesa masuk ke ruang tengah sambil membawa baju yang masih setengah lembab. Wajahnya panik, keringat bercucuran meski malam sudah tiba. "Maaf Bu, tadi awan mendung sebentar, jadi jemurannya belum kering betul. Saya akan setrika supaya bisa dipakai," jawab ibu dengan suara bergetar. Nenek menatap ibu dengan mata menyipit. "Setrika? Apa kamu kira aku tidak tahu? Kalau dipakai basah begini, cucuku bisa sakit. Kamu memang tidak becus jadi istri, apalagi jadi ibu." Aku mengepalkan tangan kecilku. Ingin rasanya aku membela ibu. Tapi aku hanya anak kecil, dan setiap kali aku berusaha bicara, nenek selalu membentakku. Aku menoleh ke arah ayah. Dia duduk di kursi rotan, merokok tenang seakan tak terjadi apa-apa.
Asap rokok mengepul di udara, menutupi ekspresi wajahnya yang datar. Yah, kenapa ayah nggak nolong ibu? Tanyaku polos. Berani karena hatiku sudah terlalu penuh. Ayah melirikku sebentar, lalu menghela napas panjang. Sudahlah nak, jangan ikut campur, begitulah hidup, jawabnya. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Ayah tidak membela. Ayah justru membiarkan ibu diperlakukan seperti itu. Ibu menoleh ke arah ayah. Wajahnya penuh harap. Mas, tolong jelaskan pada ibu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ayah bukannya menolong. Malah dia lanjut menghisap rokok lagi. Lalu berkata singkat. Kamu harus lebih sabar. Dia ibuku. Aku gak bisa melawannya. Jawab ayah. Air mata ibu jatuh. Dia menggigit bibir, menunduk dan kembali masuk ke dapur membawa baju-baju basah. Aku menatap punggung ibu yang semakin jauh, lalu menoleh ke arah ayah dengan rasa kecewa. Ayah jahat, gumamku pelan. Ayah menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap kosong ke arah lantai, lalu menghembuskan asap rokoknya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara sendok beradu di dapur terdengar sayup-sayup, diiringi isakan lirih ibu yang berusaha ditutupi. Aku meringkuk di tikar, memeluk lutut. Dadaku sakit. Aku benci pada kenyataan ini. Aku benci karena ibu harus sendirian. Aku benci karena ayah memilih diam. Tapi lebih dari itu, aku berjanji. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di depan ibu. Aku tidak akan diam seperti ayah. Aku akan jadi perisai untuknya. Paginya, aku bangun lebih awal. Matahari baru muncul. Cahayanya menyelinap lewat celah dinding kayu rumah kami. Aku mendengar suara ibu di dapur. Suara lembut mengaduk wajan. Suara air mendidih, aroma bawang yang ditumis. Ya, sudah bisa dibayangkan betapa sibuknya ia saat ini. Aku tersenyum kecil. Setiap pagi, ibu selalu berusaha membuat rumah ini terasa hidup. Seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Tapi hari itu aku melihat sesuatu yang berbeda. Saat aku masuk ke dapur, ibu buru-buru menarik lengan bajunya yang panjang. Aku sempat melihat sebentar, ada memar kebiruan di lengannya. Bu, panggilku pelan. Itu apa? Kok biru begitu? Tanyaku. Ibu terdiam, wajahnya sangat kaku. Lalu cepat-cepat ia tersenyum, meski jelas terlihat dipaksakan. Tidak apa-apa nak, tadi ibu jatuh waktu ambil kayu bakar. Jawabnya. Dan aku yakin jawaban itu pasti bohong. Aku mengernyit. Aku tahu ibu bohong. Aku pernah melihat nenek melempar centong kayu ke arah ibu karena sayurnya terlalu asin. Aku pernah melihat nenek mendorong ibu sampai hampir terjatuh karena dianggap lambat menyapu. Dan masih banyak perlakuan kejam lainnya. Aku menggenggam ujung bajunya. Bu, jangan bohong sama aku. Aku tahu nenek yang bikin itu kan? Tanyaku. Mata ibu membesar. Dia menatapku lama, lalu mengelus kepalaku dengan tangan gemetaran. Jangan bilang begitu, nak. Kamu masih kecil. Jangan simpan benci di hati, kata ibuku. Tapi aku gak suka, Bu. Aku gak suka nenek selalu marahin ibu. Ibu baik, ibu gak salah. Suaraku pecah, air mata jatuh. Ibu langsung memelukku erat. Tubuhnya bergetar, napasnya tersengal, tapi suaranya lembut. Dengar ya nak, hidup memang tidak selalu adil. Kadang kita harus menahan sakit meski tidak bersalah. Tapi ibu gak apa-apa, ibu kuat karena ada kamu. Aku menangis di pelukannya. Kalau aku besar nanti, aku janji gak akan biarin orang nyakitin ibu lagi, ucapku. Ibu tersenyum samar, matanya basah. Ibu percaya kamu akan jadi anak yang kuat, tapi ingat, jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Itu bukan jalan yang benar, pesan ibu, lalu mengelus kepalaku lagi. Aku tidak menjawab. Di hatiku, amarah semakin tumbuh. Aku masih kecil, tapi aku sudah berjanji. Kalau aku dewasa nanti, aku akan melindungi ibu. Aku tidak akan diam seperti ayah. Hari berganti, tapi luka-luka itu terus muncul. Kadang di tangan, kadang di lengan. Bahkan pernah aku melihat ibu terbatuk-batuk keras setelah kepalanya kena pukulan gayung.
Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Tidak apa-apa nak, ibu kuat. Tapi aku tahu, ibu hanya berusaha menyembunyikan luka itu dariku. Aku tahu, di balik senyumnya, ada penderitaan yang begitu dalam. Dan itu membuat hatiku hancur setiap hari. Sekolah menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas lega. Begitu kaki ini melewati pintu gerbang, aku serasa keluar dari neraka kecil bernama rumah. Di kelas, aku belajar keras. Aku duduk paling depan, memperhatikan papan tulis dengan seksama. Setiap kali guru memberi soal, aku selalu berusaha menjawab. Entah kenapa ada dorongan kuat dalam diriku. Aku harus pintar, aku harus berhasil. Aku tidak ingin selamanya hidup di bawah hinaan nenek. Aku ingin membawa ibu keluar dari rumah itu. Suatu hari ketika guru membagikan hasil ujian, aku menahan napas. Anak-anak, nilai tertinggi kali ini diraih oleh kamu, kata bu guru sambil tersenyum kepadaku. Aku berdiri, menerima lembar jawabanku dengan nilai 100 besar di atasnya. Teman-temanku bertepuk tangan. Dadaku membuncah. Yang terbayang di kepalaku hanya wajah ibu. Sepulang sekolah, aku berlari kencang, melewati jalan tanah membawa kertas nilai itu di tanganku. Bu, lihat, aku dapat juara lagi. Seruku sambil masuk ke rumah dengan napas terengah. Ibu yang sedang menjemur baju menoleh. Senyumnya mereka indah sekali, meski wajahnya lelah. Ya Allah, anak ibu pintar sekali. Ibu bangga sekali padamu, nak, kata ibu sambil mengelus kepalaku. Aku langsung memeluknya, merasakan tubuhnya yang kurus, tulang-tulangnya menonjol. Ini semua buat ibu, aku janji, nanti kalau besar, aku bikin ibu bahagia, kataku. Ibu menahan tangis, hanya mengelus kepalaku berkali-kali. Doa ibu selalu bersamamu, nak. Tapi kebahagiaan itu tidak pernah lama. Dari dalam rumah, suara nenek memotong momen kami. Halah, pintar sekolah aja tidak cukup. Kalau besar nanti tetap miskin, apa gunanya? Mau makan pakai ijazah, hah? Bentak nenek. Aku terdiam, menggenggam kertas nilai itu erat-erat. Dadaku panas, tapi aku tidak bisa bicara apa-apa. Ibu meraih tanganku, memberi isyarat agar aku sabar. Dia tersenyum lembut, meski matanya jelas berkaca-kaca mendengar ucapan nenek. Aku menunduk. Di hati kecilku aku berjanji. Nanti aku akan buktikan. Aku akan jadi orang sukses. Aku akan buat nenek menelan kata-katanya sendiri. Sejak hari itu, sekolah menjadi pelarian. Aku betah belajar di perpustakaan sampai sore. Bukan karena aku sekedar ingin pintar, tapi karena aku ingin menunda waktu pulang. Aku lebih senang duduk di bangku kayu perpustakaan, mencatat rumus-rumus sulit, daripada mendengar teriakan nenek di rumah. Tapi meski begitu, aku tetap pulang karena ada ibu di rumah. Setiap kali aku pulang, aku melihatnya menunggu di teras dengan senyum. Senyum yang membuat lelahku hilang, meski aku tahu di balik itu ada luka yang ia sembunyikan. Suatu malam, saat aku sedang mengulang pelajaran, ibu duduk di sampingku. Kamu rajin sekali, nak. Aku menoleh dan tersenyum. Aku ingin dapat nilai bagus lagi, Bu, jawabku. Kenapa kamu begitu semangat belajar? Tanya ibu, suaranya pelan seolah takut terdengar orang lain. Aku menatapnya dalam-dalam. Karena aku mau sukses. Aku mau ajak ibu pergi dari rumah ini. Aku gak mau lihat ibu dimarahin lagi, jawabku. Air mata langsung menggenang di mata ibu. Dia menutup mulutnya, berusaha menahan isak. Jangan pikirkan ibu, nak. Kamu cukup jadi anak baik. Itu sudah cukup buat ibu, kata ibuku. Aku menggeleng kuat. Tidak, Bu. Aku janji. Aku harus bikin ibu bahagia. Ibu terdiam lama. Akhirnya dia menarik kepalaku ke dalam pelukannya. Ya Allah, kuatkan anakku. Jadikan dia jalan kebahagiaan untukku. Doa ibu pada Sang Maha Kuasa. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan yang jarang bisa kurasakan di rumah penuh teriakan itu. Dan malam itu, aku semakin yakin
Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang akan menyelamatkan aku dan juga ibuku. Suatu malam, aku baru saja selesai mengerjakan tugas sekolah. Lampu minyak kecil di meja belajar temaram, mengeluarkan asap tipis yang membuat mataku sedikit perih. Ibu masuk ke kamar, membawa segelas air hangat untukku. Minum dulu, Nak. Jangan terlalu lama baca. Matamu bisa sakit, katanya sambil meletakkan gelas di meja. Aku tersenyum. "Iya, Bu. Terima kasih," jawabku. Ibu duduk di sampingku. Wajahnya tampak lelah. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil akibat pekerjaan rumah. "Bu," panggilku hati-hati. "Iya, Nak," jawab ibu. "Kapan ya kita bisa tinggal di rumah sendiri? Gak ada yang marahin ibu lagi," ucapku sambil menatap kosong ke arah dinding. Ibu terdiam lama, matanya menerawang, seperti membayangkan sesuatu yang jauh. Lalu ia tersenyum getir. "Entahlah, Nak. Kadang ibu juga bermimpi punya rumah kecil saja. Cukup buat kita bertiga. Bisa masak tanpa dimarahi, bisa tidur tanpa rasa takut. Tapi..." Suaranya melemah. "Hidup tidak semudah itu," lanjutnya. Aku menatap ibu dengan hati yang sakit. Dia masih bisa bermimpi, tapi aku tahu kenyataan membuat mimpinya terasa jauh. Malam itu juga, aku mendengar percakapan ibu dengan ayah di ruang tengah. Aku tidak sengaja, tapi suara mereka terdengar jelas. "Mas, sampai kapan aku harus begini?" Suara ibu lirih, hampir putus asa. "Setiap hari aku dimarahi, dihina. Aku capek, Mas. Aku manusia juga. Aku punya hati," lanjut ibu. Kata-kata itu terdengar sangat menyakitkan. Ayah terdiam lama. Hanya terdengar suara korek api yang dinyalakan. Setelah itu, aroma rokok memenuhi ruangan. "Kamu harus sabar," jawab ayah akhirnya. "Dia ibuku, aku nggak bisa melawannya." Kata-kata itu selalu menjadi pamungkas untuk ayah. "Tapi Mas, apa aku harus diam terus? Apa salahku, Mas? Aku sudah berusaha sekuat tenaga." Suara ibu bergetar. Aku bisa mendengar tangis yang ia tahan. Ayah tetap tenang, dingin, seperti tidak merasa bersalah. "Kalau kamu nggak tahan, ya anggap saja nasibmu begitu," katanya enteng, seolah menganggap apa yang terjadi ini sesuatu yang kecil. Aku yang bersembunyi di balik pintu kamar menahan air mata. Rasanya ingin sekali aku keluar dan membela ibu, tapi kakiku gemetar. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Ibu akhirnya berkata dengan suara patah, "Kalau aku pergi saja bagaimana, Mas? Biar Mas tenang, biar ibu juga tenang." Kata-kata itu seakan menusuk jantungku, melukai hatiku. Aku tidak mau kehilangan ibu. Ayah langsung memotong kasar. "Jangan ngomong yang aneh-aneh. Kalau kamu pergi, kamu pikir aku bisa angkat kepala di kampung ini? Apa kata orang kalau istriku lari?" Kata ayah. Bukannya dia memikirkan nasib ibu, yang dia pikirkan adalah nama baiknya. Suasana hening, hanya terdengar isakan ibu yang teredam. Aku menutup mulutku, menahan suara tangisku. Malam itu aku sadar, ibu tidak punya siapa-siapa untuk membelanya. Tidak dari nenek, tidak dari ayah. Satu-satunya harapan ibu hanyalah aku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara dengan ibu. "Bu, kalau aku sudah besar nanti, aku bakal kerja keras. Aku akan beliin ibu rumah. Ibu gak akan dimarahin siapapun lagi," ucapku sambil menatapnya. Ibu membalas dengan menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Dia tersenyum, meski senyum itu penuh luka. "Doa ibu, Nak. Semoga Allah kabulkan." Lalu ia menarikku ke pelukannya. Suaranya bergetar saat berbisik, "Kamu satu-satunya harapan ibu. Jangan pernah menyerah ya, Nak." Aku mengangguk di dadanya. Dalam hati aku berjanji, aku akan jadi pegangan ibu. Meski harapan ibu terasa rapuh, tapi aku akan mewujudkannya. Hari-hari di rumah itu berjalan seperti putaran waktu yang selalu sama. Suara piring beradu, suara sapu yang bergesekan dengan lantai,
aroma masakan sederhana yang hampir selalu disambut keluhan. Semua itu jadi rutinitas. Bedanya, luka di hati ibu semakin dalam dan aku bisa melihatnya jelas. Pagi itu, ibu sedang menyapu halaman. Matahari baru naik. Embun masih menempel di daunan. Aku melihat punggung ibu yang membungkuk. Tubuhnya tampak kurus seperti kehilangan tenaga. Tiba-tiba suara nenek menggema dari dalam rumah. Perempuan gak tahu diri. Dari tadi apa yang kamu kerjakan? Halaman masih kotor begini, dasar pemalas. Teriaknya. Aku yang sedang mengikat tali sepatu sekolah spontan menghentikan gerakanku. Aku melihat ibu terdiam, lalu buru-buru menyapu lagi dengan lebih cepat. Maaf bu, sebentar lagi selesai, ucap ibu lirih. Nenek keluar, wajahnya garang, lalu menendang kaleng bekas yang tergeletak di tanah. Kalau kayak gini terus, rumah ini kayak kandang ayam. Aku malu kalau tetangga lihat. Dasar menantu pembawa sial. Umpatnya lagi. Aku berdiri, darahku mendidih. Nenek, jangan marahin ibu. Seruku keras. Nenek menoleh padaku, matanya menyala. Kamu anak kecil, jangan ikut campur. Dari kecil kamu sudah berani melawan orang tua. Memang dasar anak dari perempuan pembangkang. Nenek yang pemalas, bukan ibuku. Dari pagi, ibuku sudah sibuk, sementara nenek hanya santai-santai. Karena sudah tak tahan, keluar juga kata-kata itu dari mulutku. Aku ingin melanjutkan lagi, tapi tanganku langsung ditarik oleh ibu. Sudah nak, diam, jangan melawan, katanya. Aku menatap ibu dengan mata panas. Tapi bu, nenek jahat. Ibu menggeleng, wajahnya pucat. Jangan nak, jangan buat keadaan makin buruk. Ibu kuat, ibu gak apa-apa, kata ibu. Tapi aku tahu, ibu bohong. Aku tahu, ibu tidak baik-baik saja. Malamnya, aku masuk ke kamar tanpa suara. Ibu sedang duduk di tikar, menunduk, memegangi kepalanya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bu, sakit? Tanyaku cemas. Ibu buru-buru tersenyum, meski senyumnya rapuh. Tidak apa-apa nak, cuma pusing sedikit. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Bu, kalau sakit, bilang sama ayah, biar ayah bawa ke dokter. Ibu terdiam lama, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu, dia tidak akan peduli nak. Baginya, aku harus kuat sendiri, jawabnya. Hatiku perih. Kenapa ayah begitu, Bu? Kenapa ayah nggak pernah nolong ibu? Tanyaku. Air mata ibu jatuh. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Karena ayah takut sama nenekmu. Karena dia lebih memilih diam. Tapi jangan salahkan ayah, nak. Dia juga terikat. Kadang orang dewasa tidak sekuat yang kita pikirkan. Jawab ibu. Aku menggigit bibir. Rasanya ingin menjerit, ingin marah. Tapi aku hanya bisa menunduk, menahan tangis. Ibu, kalau aku sudah besar, aku janji gak akan biarin orang nyakitin ibu lagi, kataku lirih. Ibu tersenyum samar, lalu memelukku. Doa ibu setiap hari nak, semoga kamu jadi anak yang kuat. Jangan warisi luka ibu, tapi warisi sabarnya. Aku menutup mata di pelukan ibu. Tapi di dalam hati, amarahku terus menumpuk, semakin hari semakin mengendap dalam. Sejak malam itu, aku sering melihat ibu batuk keras hingga tubuhnya gemetar. Kadang ia terjatuh saat sedang menimba air atau terduduk lemas di dapur karena kepalanya pusing. Namun nenek tak pernah peduli. Bahkan pernah suatu kali, ketika ibu jatuh pingsan, nenek hanya berkata sinis, "Halah, pura-pura sakit biar dikasihani. Dasar lemah dan manja." Aku berlari menghampiri ibu, mengguncang tubuhnya yang dingin. Bu, bangun bu. Air mataku jatuh deras. Ibu akhirnya siuman, tapi tubuhnya sangat lemah. Sejak hari itu aku tahu ibu tidak hanya terluka di hati. Tubuhnya pun mulai rusak karena menahan beban yang terlalu berat. Dan aku semakin yakin luka yang ia simpan ini perlahan membunuhnya. Beberapa tahun berlalu, kini aku sudah lulus SMA. Pagi itu langit cerah, tapi hatiku mendung. Aku baru saja menerima kabar dari sekolah. Aku mendapat beasiswa kuliah di ibu kota. Itu seharusnya jadi kabar gembira, tapi justru terasa seperti pisau bermata dua. Aku pulang dengan membawa surat itu di tangan. Ibu sedang menjemur pakaian di halaman.
bajunya basah oleh keringat. Saat aku menyerahkan surat itu, matanya langsung berbinar. Ya Allah, anak ibu dapat beasiswa. Suaranya bergetar penuh bangga. Ia menatapku, senyum dan air mata bercampur. Nak, ini kabar paling indah yang pernah ibu dengar, katanya. Aku mengangguk, tapi suaraku pelan. Tapi bu, kalau aku pergi, ibu sendirian di sini. Aku nggak tenang, jawabku. Ibu memegang kedua bahuku erat-erat. Nak, dengar ibu. Ini kesempatanmu. Kamu harus pergi. Kamu harus kejar cita-citamu. Jangan pikirkan ibu. Ibu bisa jaga diri, kata ibuku. Berusaha meyakinkan. Aku menunduk. Air mata mulai jatuh. Tapi bu, aku takut ninggalin ibu. Aku takut nenek makin jahat sama ibu. Ibu terdiam. Wajahnya menegang. Tapi kemudian ia tersenyum lagi. Senyum yang jelas dipaksakan. Hendra, kalau kamu tetap di sini, apa kamu pikir keadaan akan berubah? Tidak, nak. Justru kamu bisa berubah keadaan kalau kamu pergi. Suatu hari nanti, kamu bisa jemput ibu. Kamu bisa bawa ibu keluar dari rumah ini. Aku menatap mata ibu. Matanya lelah, tapi ada harapan di sana. Harapan yang selama ini rapuh, kini dititipkan padaku. Malamnya aku memberanikan diri bicara dengan ayah. Yah, aku dapat beasiswa kuliah di kota. Aku mau ambil, ucapku. Ayah mengangguk datar, seolah itu bukan hal besar. Ambil saja, bagus kalau kamu bisa keluar. Jangan jadi beban di rumah, kata ayah. Aku menahan napas, kata-kata itu menusuk, tapi aku menahannya. Aku menoleh ke ibu yang diam-diam mendengarkan dari dapur. Wajahnya jelas tersakiti, tapi ia tetap tersenyum padaku. Hari keberangkatan pun tiba. Aku hanya membawa satu tas lusuh yang berisi baju seadanya dan buku. Tetangga yang tahu aku dapat beasiswa ikut bangga. Tapi nenek justru sebaliknya. Halah, cuman dapat beasiswa segitu aja bangga, katanya. Bukannya dengan doa melepas kepergianku, malah dengan hinaannya. Para tetangga yang mendengar hanya bisa beristighfar. Astagfirullah Bu Titin, gak boleh begitu. Hendra itu cucu ibu loh. Dia sudah sangat membanggakan kita semua. Jarang anak di desa kita yang dapat beasiswa. Lah ini cucu ibu dapat beasiswa malah ibu seperti ini. Kasihan Hendra, kata Bu Imah, tetangga sebelah rumah, yang sudah hafal betul sebenarnya bagaimana sifat nenek. Namun dengan lembut, ibu segera menghentikan Bu Imah. Ia tak mau kalau sampai Bu Imah dan nenek bertengkar karena ini. Sudah bu, gak apa-apa. Hendra gak apa-apa kok, ucap ibuku. Ya Allah Mbak Eni ini sabar banget sih. Kalau saya punya mertua seperti Bu Titin sudah saya racun, ucap Bu Imah dengan wajah kesal. Nenek yang mendengarnya semakin berwajah sinis. Halah, pergi jauh, nanti juga pulang miskin. Sekolah tinggi-tinggi kalau nasibnya jelek tetap saja jadi babu orang, katanya sambil meludah ke tanah. Lagi-lagi tetangga yang melihat hanya bisa beristighfar. Aku mengepalkan tangan, tapi ibu menggenggam tanganku erat. Sudah nak, jangan pedulikan, kata ibu dengan nada yang sangat lembut. Aku menatap ibu. Aku janji, aku akan sukses. Aku akan balik jemput ibu, tunggu aku ya bu, ucapku dengan suara keras, agar nenekku mendengar semuanya. Ibu tersenyum dengan mata penuh air. Pergilah nak, jangan khawatirkan ibu. Ibu selalu doakan kamu, siang dan malam, jawab ibu. Isak tangisnya tertahan, namun aku tahu, dia pasti berat melepasku, tapi dia juga ingin aku sukses. Aku memeluk ibu erat sekali, tubuhnya kurus. Tulangnya terasa jelas di pelukanku. Aku ingin sekali tidak pergi, ingin selalu ada di sisinya. Tapi aku tahu kalau aku tinggal, aku tidak akan bisa menyelamatkan ibu. Di bus yang membawaku ke kota, aku duduk di dekat jendela. Air mataku jatuh diam-diam. Dari kaca buram, aku melihat bayangan ibu yang melambaikan tangan. Semakin lama, semakin kecil lalu hilang di telan jarak. Dadaku sesak, rasanya seperti ada yang hilang dariku. Tapi di balik semua itu, tekadku semakin membara. Aku harus sukses demi ibu, demi bisa membawanya pergi dari rumah penuh luka itu, ucapku dalam hati.
Sesampainya di kota, aku baru tahu kenyataan yang sebenarnya. Kota besar ternyata tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan kehidupan yang serba cepat, uang yang serba pas-pasan, dan tuntutan kuliah yang berat. Namun setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat wajah ibu. Itu menjadi bahan bakarku. Setiap bulan aku menulis surat untuk ibu karena kami tidak punya telepon. Aku menuliskan cerita tentang kuliah, tentang teman-teman baruku, tentang cita-cita yang sedang kukejar. Aku selalu menutup surat dengan kalimat, "Bu, tunggu aku sukses. Aku janji akan jemput ibu." Dan ibu selalu membalas. Tulisannya rapi meski kadang tintanya pudar. "Jangan pikirkan ibu, belajarlah sungguh-sungguh. Doa ibu selalu untukmu." Surat-surat itu menjadi harta paling berharga bagiku. Suatu sore, saat aku baru pulang dari kerja paruh waktu di warung makan, aku menemukan surat di bawah pintu kos. Surat itu dari kampung. Tulisan di amplopnya bukan milik ibu, melainkan tulisan ayah. Jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru membuka dan membaca. "Nak, pulanglah segera. Ibumu sakit keras. Dia selalu menyebut namamu." Tanganku gemetar. Kertas itu jatuh ke lantai. Dan aku terkulai lemas di ranjang. Air mata langsung jatuh deras. "Ya Allah, kenapa harus sekarang?" Gumamku sambil menutup wajah. Tanpa pikir panjang, aku mengumpulkan semua tabunganku yang pas-pasan, lalu bergegas mencari tiket bus pulang ke kampung. Perjalanan terasa begitu lama. Jalan berkelok, suara mesin bus, semuanya terasa menyiksa. Aku hanya bisa menatap jendela, membayangkan ibu yang sedang terbaring lemah. Sesekali aku teringat kembali hari keberangkatanku. Ibu tersenyum dan bilang, dia akan menunggu. Hatiku perih. Aku janji jemput ibu. Jangan pergi dulu, Bu. Tunggu aku pulang. Aku berbisik sambil menahan tangis. Ya Allah, ya Allah, sehatkanlah ibu. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari masuk. Suasana rumah sepi. Hanya terdengar suara batuk dari kamar dalam. Aku berlari ke kamar. Dan di sana, aku melihat ibu. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya pucat. Bibirnya pecah-pecah. Dia terbaring lemah di atas tikar tipis. "Bu," suaraku pecah. Ibu membuka mata perlahan, menoleh ke arahku. Begitu melihatku, ia tersenyum lemah. Yah, senyum itu tak pernah hilang dari bibirnya. Meskipun saat ini, ia dalam keadaan tidak baik-baik saja. "Anakku, kamu pulang?" Suaranya hampir tak terdengar. Aku langsung berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Bu, maaf, aku lama. Maaf, aku nggak ada di sini waktu ibu sakit." Aku meneteskan air mata. Begitu juga dengan ibu. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu bahagia. Bisa lihat kamu pulang. Itu sudah cukup," jawabnya dengan suara yang sangat lemah. Aku menangis semakin keras. Kepalaku kutelungkupkan di dadanya yang tipis. "Jangan ngomong begitu, Bu. Aku belum bisa bahagiain ibu. Aku belum bisa tepati janji," kataku dengan suara terbata-bata. Ibu mengelus kepalaku dengan sisa tenaganya. "Kamu sudah bahagiakan ibu dengan belajar, dengan jadi anak baik. Jangan salahkan dirimu," ucap ibu. Aku menggenggam tangannya erat. "Bu, aku janji akan rawat ibu. Aku gak akan ninggalin ibu lagi. Ibu pasti sembuh ya, Bu. Pasti sembuh." Ibu hanya tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Tapi aku bisa merasakan harapan itu kian tipis. Di sudut kamar, nenek hanya berdiri dengan wajah datar. Ia tidak berkata apa-apa, seolah tidak peduli. Ayah pun hanya duduk merokok di beranda, tanpa sedikit pun air mata. Aku marah, aku ingin berteriak, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah menggenggam tangan ibu erat-erat, berdoa agar Allah memberi keajaiban. Namun jauh di dalam hati ini, aku tahu aku sedang berhadapan dengan kenyataan paling pahit dalam hidupku. Malam itu, udara dingin menusuk. Hujan turun dengan deras, menimpa atap seng rumah tua kami, menimbulkan bunyi gaduh yang menyesakan. Aku duduk di samping ibu, tidak berani melepaskan tangannya sedetik pun. Tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin pendek. Kadang terhenti lama lalu kembali tersengal. "Bu, aku di sini.
Aku gak akan kemana-mana, bisikku sambil mengusap tangannya yang dingin. Ibu membuka matanya perlahan. Bola matanya sayu, tapi masih ada cahaya lembut di sana. Senyum tipis terbit di bibirnya yang kering. Aku bahagia kamu ada di sini, Nak. Hendra, ucap ibu dengan lirih. Air mataku jatuh tak terbendung. Jangan tinggalin aku, Bu. Aku belum bisa bahagian ibu. Aku belum tepati janji. Ibu terdiam sebentar, lalu suaranya terdengar lirih. Kamu sudah bahagiakan ibu, Hendra. Sejak kecil kamu selalu jadi alasan ibu bertahan. Kalau bukan karena kamu, ibu sudah menyerah sejak lama, kata ibu. Tangisku pecah. Aku menelungkupkan wajah di samping ibu. Bu, aku mohon jangan pergi. Aku masih butuh ibu. Ibu mengelus kepalaku dengan sisa tenaga yang hampir habis. Hendra, kamu harus kuat. Kamu harus jadi orang besar. Jangan seperti ibu yang hanya bisa menahan sakit. Hidupmu harus lebih baik. Aku mengguncang kepalaku. Tidak, hidupku gak akan lebih baik tanpa ibu. Aku mau ibu ada sampai aku sukses. Ibu malah tersenyum. Senyum yang membuat hatiku semakin hancur. Kalau ibu tidak ada nanti, jangan benci siapapun. Jangan balas dendam. Doakan saja. Itu cara terbaik, katanya. Aku menatap wajahnya lama-lama, berusaha merekam setiap detail. Garis halus di wajahnya, tatapan matanya yang lembut, senyumnya yang penuh kasih, semua aku simpan di dalam hati. Tiba-tiba ibu batuk keras, darah sedikit keluar dari sudut bibirnya. Bu, aku panik, berteriak memanggil ayah. Ya, tolong ibu. Ayah masuk dengan wajah datar, hanya melihat sebentar. Sudah, dia memang sakit parah, tidak bisa ditolong, katanya enteng. Aku membelalak. Bagaimana bisa ayah bilang begitu? Ini ibu, istri ayah, teriakku. Ayah menghela napas, lalu keluar lagi. Nenek pun hanya melirik sekilas dari pintu, tanpa satupun kata. Hatiku hancur berkeping-keping. Ibu seolah hanya dianggap beban di rumah ini. Aku kembali menatap ibu. Matanya setengah tertutup. Napasnya semakin berat. Bu, bertahanlah demi aku, Bu. Ibu menatapku. Senyumnya semakin samar. Nak, dengarkan baik-baik. Kalau nanti ibu pergi, jangan berhenti bermimpi. Jadilah orang sukses. Buktikan kalau ibu tidak salah mendidikmu, kata ibu dengan suara lemah. Bahkan, kalimatnya sering terputus. Aku menangis sejadi-jadinya. Bu, jangan bilang begitu. Aku mohon. Ibu menghela napas panjang, lalu berbisik lirih. Ibu sayang kamu, selalu. Kata itu menjadi yang terakhir. Perlahan matanya terpejam, tubuhnya terdiam. Bu, Bu, aku mengguncang tubuhnya, berharap ia membuka mata lagi. Tapi tidak ada jawaban. Aku menjerit, tangisku pecah. Suara hujan dan petir di luar bercampur dengan ratapanku. Malam itu dunia seakan runtuh. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Besoknya, jenazah ibu disemayamkan sederhana. Tidak ada tangisan keras dari ayah ataupun nenek. Justru hanya aku yang meraung berpegangan pada kain kafan. Enggan melepaskan satu-satunya orang yang aku punya di hidupku. Ya meski aku punya ayah dan nenek, rasanya mereka tak ada di sisiku. Bu, jangan tinggalin aku sendirian, teriakku di sela isakan tangis. Tetangga berusaha menarikku, menenangkan, tapi aku terus meronta. Sampai akhirnya ibu benar-benar dibawa ke liang lahat, diturunkan ke tanah, hingga tanah itu ditutup. Aku berlutut, menatap tanah yang menutup tubuhnya, merasa seperti seluruh hidupku ikut terkubur bersamanya. Hari itu aku berjanji dalam hati. Aku akan penuhi janji terakhirku pada ibu. Aku akan jadi orang sukses, meski tanpa ibu di sisiku. Aku akan buktikan pada dunia bahwa menantu yang kalian hina ini meninggalkan warisan terindah, yaitu aku. Tahun demi tahun berlalu. Sejak kepergian ibu, hidupku terasa hampa, seakan kehilangan arah. Namun justru luka itu yang membuatku semakin keras berjuang. Aku kuliah dengan penuh tekad, bekerja paruh waktu siang malam, hingga akhirnya aku lulus dengan prestasi. Setelah itu,
Aku bekerja di perusahaan besar di kota. Luka masa lalu membuatku tidak manja, tidak gampang menyerah. Setiap kali aku lelah, aku selalu teringat wajah ibu. Sosok yang sabar, meski disiksa batin dan tubuhnya. Itu menjadi bahan bakar hidupku. Kini bertahun-tahun setelah ibu pergi, aku telah memiliki rumah sendiri, pekerjaan mapan, dan dihormati banyak orang. Tapi setiap kali aku melihat pencapaian itu, hatiku tetap perih karena orang yang paling ingin aku bahagiakan sudah tidak ada. Suatu sore, saat aku baru pulang kerja, aku menerima kabar dari kampung. Nenekmu sakit keras. Suara tetangga di ujung telepon bergetar. Mungkin sudah tidak lama. Lanjutnya lagi. Aku terdiam. Nama itu orang yang selama ini menganiaya ibu. Orang yang membuat hidup ibu bagai neraka. Dulu aku sering berdoa agar nenek merasakan sakit yang sama. Dan sekarang doa itu terkabul. Ya mungkin aku adalah orang yang jahat. Karena mendoakan hal buruk untuk orang lain. Tapi itulah yang aku lakukan. Namun anehnya, hatiku tidak merasa puas. Justru kosong. Aku memutuskan pulang. Saat sampai di rumah lama itu, aku melihat nenek terbaring di ranjang. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, matanya sayu. Tidak ada lagi sosok galak yang dulu menakutkan. Ia hanya seorang wanita tua yang rapuh, menunggu ajal. Hendra, suaranya serak saat melihatku. Kamu sudah besar sekarang, ucapnya lagi. Aku terdiam lama. Banyak kata yang ingin aku lontarkan. Tentang sakit hati, tentang dendam, tentang bagaimana ia menghancurkan ibuku. Tapi aku menahan semuanya. Akhirnya aku hanya berkata, "Iya, Nek, aku sudah besar," jawabku. Air mata nenek jatuh. Aku, aku dulu salah sama ibumu. Aku terlalu keras. Aku menyesal, ucap nenek. Aku terhenyak. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Aku bisa melihat tangannya bergetar mencoba meraihku. Kalau ibumu masih ada, aku ingin minta maaf. Tapi dia sudah pergi. Aku terlambat, kata nenek dengan suara bergetar. Dadaku sesak. Aku menggenggam tangannya meski hatiku berperang. Nenek, ibu memang sudah pergi. Tapi aku yakin doa nenek yang tulus tetap akan sampai padanya, ucapku. Nenek menangis. Tubuhnya terguncang lemah. Kamu, kamu masih mau rawat aku? Padahal aku sudah buat ibumu menderita, tanya nenek. Aku menghela napas panjang. Air mataku jatuh. Kalau aku menolak merawat nenek, itu sama saja aku mengkhianati pesan terakhir ibu. Beliau selalu bilang jangan balas dendam. Jadi aku rawat nenek. Bukan karena nenek, tapi karena ibu, jawabku. Nenek menatapku lama, lalu menangis lebih keras. Hari-hari berikutnya, aku tinggal di kampung sementara. Merawat nenek di sisa usianya. Aku memberinya makan, membersihkan tubuhnya, bahkan menemaninya di malam-malam panjang penuh rasa sakit. Kadang saat aku menyuapinya, air mataku jatuh. Aku membayangkan, seandainya dulu peran ini terbalik, dan nenek memperlakukan ibu dengan kasih sayang. Mungkin ibu masih ada di sisiku sekarang. Namun aku sadar, masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kulakukan hanyalah menjaga warisan ibu. Kesabaran, ketulusan, dan kebaikan. Beberapa minggu kemudian nenek berpulang. Aku tidak menangis sekencang saat ibu pergi. Aku hanya duduk diam di samping jasadnya, menatap wajah tuanya yang akhirnya tenang. Aku berbisik lirih. Semoga ibu memaafkanmu. Semoga nenek bertemu ibu di alam sana dan meminta maaf padanya. Kini aku kembali ke kotaku, melanjutkan hidup. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bayangan ibu di dalam diriku. Keteguhan, kesabaran, juga luka yang pernah ia derita. Aku sadar, luka itu telah membentukku menjadi kuat. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa, "Ya Allah, jagalah ibu di sisimu. Jadikan aku anak yang selalu bisa membuatnya bangga, meski ia tidak lagi di sini." Setelah semua yang terjadi, ada satu sosok yang jarang kuceritakan panjang lebar. Ayah, sosok yang seharusnya menjadi pelindung,
tetapi justru lebih sering menjadi bayangan yang dingin di rumah kami. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa ayah begitu diam? Kenapa ia tidak pernah membela ibu, meski melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana nenek menghina dan menyakiti istrinya? Kenapa ia lebih memilih duduk dengan rokok di tangan, membiarkan badai meluluh lantakkan rumah tangganya sendiri? Jawabannya tidak pernah kutemukan. Mungkin ayah terlalu takut pada ibunya sendiri. Mungkin ia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan. Atau mungkin ia memang tidak cukup mencintai ibu. Yang jelas, bagi ibu, ayah adalah luka yang lain. Dan bagiku, ayah adalah sosok yang membuatku belajar. Tidak semua yang disebut kepala keluarga benar-benar mampu melindungi keluarganya. Ketika aku sudah dewasa, sukses dengan jerih payah sendiri, aku bertemu lagi dengan ayah. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya ringkih, tidak lagi sekuat dulu. Ia duduk di kursi bambu di beranda rumah, menatap kosong ke jalanan desa. Ya, sejak kepergian ibu, ayah merantau. Aku pun tak tahu dia pergi kemana. Bahkan di hari kematian nenek, dia tidak pulang. Entah tidak ada yang memberitahu atau bagaimana aku juga tidak mengerti. Saat melihatku, ia tersenyum samar. Kamu sudah jadi orang besar sekarang? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Banyak emosi bergejolak dalam dadaku. Marah, kecewa, dan rindu yang bercampur. Ya, aku jadi orang besar bukan karena ayah, tapi karena ibu. Jawabku pelan. Ayah menunduk, matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya aku melihat ia menangis. Ayah salah. Ayah terlalu diam. Ayah biarkan ibumu menderita. Kalau waktu bisa diulang, suaranya tercekat. Ayah ingin perbaiki semuanya. Aku hanya terdiam. Air mataku ikut jatuh. Yah, ucapku akhirnya. Penyesalan itu terlambat. Ibu sudah tiada. Tapi kalau ayah benar-benar menyesal, doakanlah ibu setiap malam. Itu satu-satunya cara agar ayah bisa menebus semuanya, kataku. Ayah menangis, bahunya bergetar. Aku tidak bisa lagi marah. Aku sudah terlalu lelah menyimpan dendam. Aku hanya ingin melepaskan. Kini aku sadar, ayah bukanlah sosok kuat yang bisa aku banggakan. Tapi dari kelemahannya aku belajar untuk tidak menjadi lelaki seperti dia. Aku belajar untuk berani membela, untuk tidak diam ketika orang yang kucintai disakiti. Ayah adalah bagian dari cerita pahit hidupku. Dan meski ia gagal jadi pelindung, aku tetap mendoakan agar Allah mengampuni kelemahannya. Karena aku tahu, ibu tidak akan pernah mau melihat aku hidup dengan hati penuh benci. Dan mungkin inilah caraku menjaga warisan ibu dengan memaafkan, meski sakit itu tak akan pernah hilang. Kurawat ayah di masa tuanya. Akan aku rawat sampai waktunya tiba. Aku juga sudah menikah dengan perempuan yang aku cintai. Alhamdulillah, aku punya mertua yang baik. Dia menyayangiku seperti anaknya sendiri. Dia juga sopan terhadap ayahku sebagai besannya. Istriku juga tidak canggung, menganggap ayahku dan merawat ayahku seperti ia memperlakukan orang tuanya sendiri. Kini ayah bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Dan kebutuhannya, semua aku yang menjamin. Dan sebenarnya di hati ini ada rasa mengganjal. Seharusnya ibu yang menikmati semua ini, bukan ayah. Tapi takdir berkata lain. Baiklah bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga bunda-bunda suka sama ceritanya dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.